Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Direktur Pendidikan Tazkiyah International Islamic Boarding School, Al-Ustadz Eko Nur Haji Purnomo MPD. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Desi Aliandra PhD dan juga Bapak Heru Wijayanto Eskom MT MBA yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah telah berada di sini siap untuk memberikan ilmunya untuk kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan banyak hal, mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi baru yang akan diberikan oleh Ibu Desi dan Bapak Heru. Kemudian yang juga saya hormati para asatiz sekalian, wal asatizah, segenap karyawan Tazkiyah, dan juga yang tak lupa sangat saya sayangi, sangat saya cintai, para santriwati dan santriwan Tazkiyah International Islamic Boarding School. Marilah sama-sama kita buka kegiatan ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian susunan acara untuk kegiatan pagi ini adalah: yang pertama pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Tazkiyah, yang keempat akan ada sambutan dari Direktur Pendidikan Tazkiyah International Islamic Boarding School, yang kelima kegiatan inti seminar dan workshop bersama Ibu Desi dan Bapak Heru. Kemudian yang keenam akan ada doa, dan ketujuh akan ada penutup. Baik, kita beranjak ke agenda berikutnya. Pembacaan ayat suci Al-Quran dalam hal ini akan disampaikan oleh Ananda Auli yang membaca tilawah dan Ananda Wafi yang membaca sari tilawah. Kepada Auli dan Wafi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardh fa idha hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadir. Shadaqallahul azim. I seek refuge in Allah from the outcast Satan. In the name of Allah, most gracious, most merciful. And whether ye hide your word or publish it, He certainly has full knowledge of the secrets of hearts. Should He not know, He that created, and He is the one that understands the finest mysteries and is well acquainted with them. It is He who has made the earth manageable for you, so traverse ye through its tracks and enjoy of the sustenance which He furnishes. But unto Him is the resurrection. Do ye feel secure that He who is in heaven will not cause you to be swallowed up by the earth when it shakes? Or do ye feel secure that He who is in heaven
will not send you a violent tornado with showers of stone, so that ye shall know how terrible was my warning. Allah Almighty speaks the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Wafi dan Ananda Auli yang telah membacakan tilawah dan sahih tilawah. Mudah-mudahan dengan pembacaan tersebut bisa menambah kekhusyuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beranjak ke agenda berikutnya. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tasbih. Hadirin dimohon berdiri.
MPD dipersilakan duduk kembali. Beranjak ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Direktur Pendidikan Taskia International Islamic Boarding School kepada Al-Ustaz Eko Nur Haji Purnomo MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bu Desi, Pak Heru, yang pada kesempatan kali ini jauh-jauh datang dari Jakarta untuk berjumpa dengan anak-anakku sekalian, Ustadz dan Ustazah, serta anak-anakku sekalian yang hari ini sepertinya tidak seperti hari-hari biasanya. Saya perhatikan tadi yang laki-laki ganteng-ganteng semuanya, rambutnya tertata rapi, senyumnya wah luar biasa ceria. Yang perempuan juga gitu, kerudungnya tertata rapi, disetrika semuanya. Nah, biasanya disetrika enggak? Ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, hari ini adalah mudah-mudahan nanti kamu bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman dari Bu Desi. Beliaunya datang dari Jakarta. Perlu diketahui bahwa Bu Desi ini adalah salah satu pakar di bidang entrepreneur. Ya, kenapa Ustadz entrepreneur kok yang ikut semuanya? Tadi sudah dinyanyikan himnenya bahwa pendekatan kita holistik, multidisipliner. Jadi meskipun yang ulama bukan hanya belajar Al-Quran, bukan hanya belajar fikih saja, tapi pengetahuan terkait entrepreneur juga harus punya. Begitu juga yang jurusan apalagi profesional, bukan hanya menggeluti di bidangnya saja, tapi pendekatan entrepreneurnya juga punya. Kok bisa seperti itu Ustaz? Nanti Bu Desi akan menjelaskan lebih panjang kenapa kok semua anak ini di Tazkiyah harus belajar terkait dengan entrepreneur. Anak-anakku sekalian, sesuai dengan jadwal bahwa kegiatan guest lecture seperti ini biasa kita laksanakan di tiap bulannya. Bulan kemarin kita bertemu dengan siapa? Bu siapa? Bu Ira. Bulan ini kita ketemu dengan Bu Desi. Setelah itu nanti kita libur semester, pulang kampung masing-masing. Setelah itu nanti masuk, kita akan bertemu lagi dengan orang-orang hebat menginspirasi yang lainnya. Ya, enak? Lebih enak lagi kalau datang dan berkumpul bersama-sama antara putra dan putri. Ya, satu ya. Jadi anak-anakku sekalian, ikuti dengan sebaik-baiknya, ikuti dengan sesantai dan seserius mungkin. Kembali lagi bahwa ilmu yang kita dapatkan nanti seberapa besar kita bisa tekun dan serius terkait dengan apa yang akan disampaikan. Itu ya, ikuti dengan sebaik mungkin, tanya, mumpung bisa ketemu. Beliaunya sangat sibuk sekali, tadi saya tanya, wah macam-macam, 2 minggu lagi harus ke Singapura macam-macam. Sehingga mumpung beliaunya di sini, tanya, gali ilmu beliau. Demikian anak-anak sekalian, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beri sambutan aplaus kepada mereka. Terima kasih Ustaz Eko atas sambutannya yang telah memberikan motivasi ya kepada anak-anakku sekalian. Selanjutnya acara inti seminar dan workshop ya, tentang mindsetting entrepreneur. Bagaimana nanti kalian akan menggali ilmunya, ya, menggali segala macam informasi yang nanti akan disajikan oleh Bu Desi dan Pak Heru, dan juga kalian nanti akan diminta aktif ya, aktif untuk bertanya maupun nanti ketika menjalani workshopnya. Nah, pada acara inti kali ini akan dimoderatori oleh Al-Ustaz Adlizal Subhan SBN. Kepada Ustaz Adlizal dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kurang lebih 2 jam ke depan, saya akan menjadi moderator di acara seminar dan workshop pada pagi hari ini. Nah, workshop dan seminar pagi ini itu bersama Ibu Desi Aliandrina, tokoh yang sangat menginspirasi terutama bagi saya, dan Pak Heru Wijayanto juga yang sangat menginspirasi bagi saya juga. Beliau ini merupakan founder dan co-founder dari Sociopreneur ID Indonesia, Sociopreneur Indonesia, maaf. Nah, selain itu, Bu Desi Aliandrina dan Pak Heru Wijayanto ini juga sibuk untuk mendidik mahasiswa-mahasiswi di Surya University. Nah, selain itu juga, Ibu Desi ini merupakan salah satu pendidik di Bank Indonesia Institute. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Desi Aliandrina dan Bapak Heru Wijayanto untuk menyampaikan materi yang inspiratif dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, adik-adik di sini mohon ikuti semua rangkaian acara dan insya Allah adik-adik dapat ilmunya banyak. Nah, tema kali ini merupakan tema yang namanya Mindsetting Workshop. Nah, untuk itu kepada Ibu Desi dan Bapak Heru, waktu dan tempat saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berada di tengah-tengah adik-adik semua dan juga teman-teman semua yang pada kesempatan ini saya bisa berbagi mengenai apa itu entrepreneurship. Namun sebelumnya saya akan kenalkan dikit. Ini sedikit tentang saya. Kalau biasanya saya dikenal oleh kalangan kami sebagai seorang desainer, atau lebih tepatnya desain thinker dan desain etnografer. Apa itu desain thinker dan desain etnografer? Kami lebih membuat perubahan di dalam mindset untuk membawa sesuatu yang lebih bagus dengan menggunakan pendekatan entrepreneurial. Hari-hari saya punya, nanti tadi Pak Eko ada mengatakan sesuatu yang menarik. Kenapa semuanya harus belajar entrepreneurship? Saya sendiri punya background dari engineer. Saya dari seorang teknik sipil, kemudian mengambil masternya di bidang psikologi engineering, dan terakhir saya mengambil jurusan itu di bisnis manajemen, tepatnya di sosial psikologi engineering. Kok bisa banyak ilmu, tapi semuanya basisnya adalah entrepreneurship. Jadi ada yang dari sains nggak sini? Siapa yang dari sains? Yang ulama, siapa yang ulama? Yang entrepreneur siapa yang entrepreneur? Nah, itu di belakang nggak terus ya Pak Robi ya. Nah, di sini saya memperlihatkan bahwa kenapa saya sendiri punya basic keilmuan itu 3. Ada engineering, ada psikologi, dan ada social science. Semuanya pakai yang namanya entrepreneurship. Jadi entrepreneurship bukan pekerjaan, bukan. Entrepreneurship adalah cara berpikir. Nah, cara berpikir apa? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi kalau saya ngambil di sini ada teknik sipil, di S1 saya, S2 saya logistik transportasi khususnya di psikologi engineering, dan di S3 saya mengenai bisnis manajemen di sosial psikologi engineering. Dan harapannya nanti siapapun yang di sini juga bisa pendidikannya sampai ke level yang paling tinggi dengan cara berpikir entrepreneurial. Saya lanjutkan lagi. Hari-hari saya bergerak di 3 hal ini. Pertama, saya lebih banyak di Sociopreneur Indonesia. Kami berdiri dari 2013. Sejak 2013 sudah ada, tepatnya kemudian 2016 baru menjadi sebuah social enterprise.
yang khusus untuk membangun ekosistem sosial entrepreneurship di Indonesia. Jadi kami memberikan inspirasi mengenai entrepreneurship dari SD sampai dewasa. Jadi hari-hari kami berhubungan sama adik-adik SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, UMKM, orang juga bahkan di swasta dan segala macam. Unsur pemerintahan juga termasuk. Kemudian saya juga mengajar di program studi entrepreneurship di Surya University. Jadi program studi Technopreneurship Surya University itu yang pertama di Indonesia, berdiri program studi entrepreneurship di Indonesia tahun 2013. Sekarang kurang lebih ada satu program entrepreneurship, yaitu kita ada 13 lagi program studi kewirausahaan di Indonesia. Kemudian dan juga saya adalah seorang pengajar dan peneliti di Bank Indonesia Institute. Ini adalah 3 pekerjaan yang berbeda. Yang entrepreneurialnya mungkin di sini, yang bicara entrepreneurship-nya. Di sini entrepreneurship education. Sedangkan di sini di tataran pengambil kebijakan, yang bikin peraturan di negara, yang nata ekonomi Indonesia. Di sini tatarannya. 3 hal yang berbeda, tapi semuanya membutuhkan yang namanya entrepreneurship. Jadi entrepreneurship bukan masalah pekerjaan. Jadi anak entrepreneur belum tentu membangun bisnis, belum tentu. Jadi nanti, aduh kok saya belajar anak sains kok belajarnya tentang entrepreneurship. Saya kan nggak pengen bikin bisnis nih. Bukan, entrepreneurship tidak berbicara membangun bisnis. Membangun bisnis hanyalah salah satu bentuk dari entrepreneurship. Hanya salah satu ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini ibarat kayak gini, saya kasih gambar satu payung. Kalau saya mau tanya sama adik-adik, ini gambar apa ya? Payung. Buat apa? Oke, saya kalau mau tanya, nah, buat apa? Boleh angkat tangan? Ada yang mau angkat tangan? Ustaz Robi nanti ya. Ayo adik-adiknya siapa yang mau angkat tangan? Payung. Ayo, masa anak fungsinya buat apa? Kenapa? Grafik. Ya, silakan. Apa fungsinya payung? Biar kita nggak basah kalau kita keluar waktu hujan. Biar kita nggak basah keluar waktu hujan. Kayak gini ya? Yes. Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih. Ada lagi nggak yang lain? Apa kira-kira fungsi payung? Ya, silakan. Berteduh. Berteduh. Berarti lebih kurang kayak begini ya, mau dipanas, mau hujan ya. Oke, terima kasih. Baru 2, masa di sini nggak ada? Iya. Apa fungsi payung? Buat cari duit kalau lagi hujan. Buat jadi cari jadi ojek payung. Oke. Ini anak entrepreneur atau gimana ya? Wah, ini udah ada nih ininya. Udah ada nih bakat ininya ya, bakat untuk meng-create sesuatu. Jadi bisa digunakan sebagai nyari duit kalau lagi hujan sebagai ojek payung. Baik, saya simpan satu lagi. Ada 3 nih. Ada lagi nggak? Apa bisa buat properti buat menari? Properti buat menari. Oke. Ada nggak? Terus coba kalau lagi foto-foto kan bisa juga. Oke. Ada 5 ya, biar berarti payungnya dipakai untuk pencahayaan ya. Ada lagi? Yang lain?
Di sini masa kalah nih? Ayo. Masa kalah? Nah, ayo. Oh iya benar ya, jual gila. Kenapa? Waduh, itu diapain? Dipukul pakai sapu ya? pakai payung. Iya. Oke, dipukulnya pakai payung nggak sapu ya? Oke. Nah, di sini ada buat berteduh atau melindungi diri. Di sini ada yang katanya buat nyari duit, jadi ojek payung. Ada juga buat ini ya, buat properti sama buat properti menari dan juga fotografi. Ada yang bilang tadi, nah ini katanya ada tikus. Waduh, jangan sadis gitu dong. Ada tikus itu digunakan buat bunuh tikus ya. Nah, kita coba lihat. Ini ada katanya payung untuk melindungi diri. Ada yang biasa pakai buat tongkat? Ada? Neneknya. Ini ya, tadi ya, propertinya. Oke. Ada lagi, ada yang pernah lihat ini? Biasanya lampu ya. Lihat ini. Apa ini kira-kira? Hah? Apa ini? Untuk sinyal ya. Ini semua sama loh, sama nggak main di depan? Payung ya. Payung loh semuanya. Tapi fungsinya banyak. Padahal cuma dari gambar satu payung tadi ternyata dipakainya banyak hal. Satu payung tadi itu bisa membuat seseorang menciptakan hal baru yang di luar fungsi aslinya. Fungsi aslinya ya tadi untuk berteduh, untuk melindungi diri. Sampai seperti ini. Untuk bisa seperti itulah dibutuhkan yang namanya entrepreneurial mindset. Jadi mau jadi saintis, mau dia menjadi ulama, mau dia menjadi entrepreneur beneran, atau apapun tetap dibutuhkan yang namanya entrepreneurial mindset. Sehingga apa yang dilihat ini, dia bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang baru di luar fungsi utamanya. Itu yang kita sebut entrepreneurial mindset, menciptakan nilai baru. Anda pernah lihat ini? Ini biasanya kafe-kafe kekinian ya. Ya kids zaman now katanya ya. Nah kids zaman now hidupnya kayak begini nih. Jadi ini digunakan adalah untuk tempat berlindung, tetapi sudah digunakan sebagai properti untuk outdoor. Jadi awalnya hanya payung saja, kemudian dikembangkan fungsinya menjadi yang lain. Pengembangan fungsi, penciptaan fungsi inilah yang kita sebut entrepreneurial mindset. Nah sekarang ini adalah sebuah gambar legenda di Indonesia ya. Gambar legenda banget nih. Sekarang saya minta nih adik-adik di sini, teruskan gambar ini. Saya kasih satu gambar. Silakan kalau adik-adik punya kertasnya, coba lanjutkan. Kira-kira gambar ini bakal jadi apa? Boleh di kertasnya, atau saya minta satu orang dari sini untuk maju ke depan nerusin gambarnya. Ayo siapa yang mau? Kira-kira gambar legenda ini kayak gimana nanti akhirnya? Ada yang mau ke depan? Ustadz Robi jangan-jangan gambarnya sama lagi nanti ya. Boleh Ustadz Robi yang terakhir ya? Oke, boleh. Sini.
Menurut adik-adik yang mana yang lebih susah? Bukan. Yang ini? Atau yang ini? Yang mana yang lebih susah? Kalau saya ganti pertanyaannya, yang mana yang lebih mudah? Yang ini? Yang ini? Yang mana? Yang pertama? Yang pertama? Yang biasa dilihat atau yang begini? Yang kedua? Yang dibalik? Yang mana yang lebih mudah? Yang biasa dilihat. Kenapa yang di pertama itu banyak yang merasa lebih mudah? Karena biasa dilihat. Ini gambar legend ya. Jadi tahun 2013 itu kami melakukan penelitian atas 200 anak SD. Minta menggambar pemandangan. Dan gambarnya itu 192 gambar hal yang sama persis dengan warnanya, pemandangan. Ada matahari di tengahnya, ada gunung, ada jalan, dan warna itu sama. Ada 8 yang berbeda. 8 yang berbeda, 6 dari 8 yang berbeda menggambar sama tapi warnanya saja yang berbeda. Hanya 2 yang menggambar total berbeda. Pemandangan tidak harus ada gunung. Itu yang menariknya. Berarti hanya 1% yang punya pemikiran yang berbeda. Jadi kenapa itu menarik? Sebenarnya yang SD-nya itu adik-adik kelas 4, 5, 6 SD. Sebenarnya nggak terlalu menarik, ada yang lebih menarik. Ketika yang kami uji coba adalah gurunya. 100 orang guru dites hal yang sama. Kira-kira hasilnya kayak gimana? Sama. 100% menggambar hal yang sama. Terus apakah yang salah gurunya? Enggak juga, kita tes dulu orang tuanya. Kira-kira hasilnya apa? 100% menggambar hal yang sama. Kira-kira pertanyaannya yang pas apa? Siapa yang memulai gambar ini sebenarnya? Ya nggak ada yang tahu kan, orang tuanya, gurunya juga udah gambar hal yang sama ya. Karena nggak ada yang gambar ini udah sangat lama sekali. Jadi kalau ada dilihat, minta orang tuanya gambar, paling gambarnya juga seperti itu. 1 bulan yang lalu ya Pak. 1 bulan yang lalu kami ada pelatihan workshop untuk orang dosen-dosen ya. Kami minta gambar pemandangan. Dosen loh dari 20 kampus di Sumbar, Riau dan Jambi. Kira-kira gambarnya apa? Sama, pemandangan. Jadi ada apa sebenarnya? Kok cara berpikir kita seragam? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kok kita berpikir itu seragam semua? Bisa berpikiran hal yang sama? Habit? Apalagi? Apa kira-kira? Apa yang membuat? Makanya hal inilah kenapa? Karena kenapa sedikitnya angka entrepreneur di Indonesia dan kenapa banyak di Indonesia itu tidak ada hasil penemuan. Jadi Indonesia itu rendah sekali peringkatnya di dunia untuk paten, hasil karya tulis ilmiah, saintis, kemudian juga entrepreneur. Indonesia itu paling rendah di ASEAN. Kita itu sama dengan Kamboja, sama bahkan Vietnam di atas Indonesia. Bahkan ada yang kemarin bilang, tapi kan kita masih lebih bagus dari Afrika. Jangan salah, kita ketinggalan jauh dari Afrika. Jadi kalau saya lihatin datanya, saya nggak mau yang ribet-ribet ya, tapi itu kenyataannya. Indonesia lemah sekali. Karena cara berpikirnya seragam dan bisa ditebak. Mudah sekali menebaknya. Hal itulah kenapa, karena kita lemah di yang namanya creative intelligence. Jadi yang kita itu banyak bilangnya adalah yang butuh intelektual.
kemudian butuh emosional, spiritual, ESQ, ada IQ, ada adversity question juga ada, namun tidak membangun yang namanya creative intelligence. Karena creative intelligence ini adalah dasar cara berpikir entrepreneurial. Istilahnya creative intelligence ini yang disebut dengan inovator DNA. Saintis akan menemukan sesuatu loh suatu saat, karena dia akan mempelajari sains untuk mencari hal-hal baru. Butuh apa? Butuh ini, creative intelligence. Ulama juga akan mencari cara-cara untuk menyampaikan kepada umat dengan cara yang agar informasi apapun yang kita sampaikan bisa diterima oleh mereka. Butuh kreativitas. Apalagi entrepreneur mau menjalankan sebuah perusahaan profesional, masuk ke sebuah perusahaan. Jangan dipikir di perusahaan ya kecuali mau jadi pegawai saja. PNS, tapi PNS pun sekarang sudah dituntut untuk jadi kreatif, jadi inovatif. Itu butuh yang namanya tadi creative intelligence. Creative intelligence ini kemampuan mencari sesuatu, discovery skills. Jadi kemampuan menghubungkan sesuatu. Contohnya, saya kasih contoh ini deh. Kayak tadi, ada payung ya. Nah sekarang saya kasih ini apa? Fungsinya buat apa? Fungsinya buat apa? Mainan apa? Dan, oke. Apa lagi? Project? Project apa? Hiasan apa? Bernafas di dalam air, benar. Apa lagi? Ngerjain orang diapain? Buat ikat rambut bisa. Jadi apa lagi? Bunga, waduh. Udah kalau yang di cewek pasti bunga. Apa lagi? Ikat rambut. Bisa ngeritingin rambut, waduh. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena kalau makin belum spesifik jawabannya, berarti nggak punya idenya. Kalau belum spesifik, belum punya idenya. Jadi kalau ditanya buat project apa? Clear. Itu yang kita sebut inovasi. Harus jelas. Jadi ketika melihat satu benda, mikirnya bukan hanya sebagai fungsi yang biasa digunakan, tapi bisa fungsi yang lain. Sekarang apalagi ya, kita kasih contoh yang lain. Kalau itu tadi saya liatin satu. Kalau saya punya 4 sedotan, bisa jadi apa? Anyaman, menara, jadi lem, diapain? Oh, dihancurin, dibakar ya, oke. Kapal-kapal, dijual 4 Pak. Enggak, beli ini dapat gratis minuman gitu ya Pak. Itu ide kreatif. Ada lagi? Kenapa saya tanyakan hal seperti ini? Itu membutuhkan entrepreneurial mindset untuk memanfaatkan ini di luar dari yang biasa digunakan. Jadi tidak semuanya, misalnya ada proyeknya nanti bikin, kalau dulu ada proyek bikin market, tidak semuanya harus dibeli. Tetapi yang dibutuhkan kreatif intelijen untuk menciptakan dari apa yang ada di sekeliling kita. Itu yang dibutuhkan, yang disebut dengan entrepreneurial
mindset. Entrepreneurial mindset mengenai penciptaan atau value creation. Jadi penciptaan sebuah nilai, bukan mengenai bisnis. Bisnis adalah salah satu penciptaan nilai ekonomi. Nah, kalau seorang saintis berarti dia harus penciptaan nilai di bidang sains. Kalau dia seorang ulama, dia harus menciptakan nilai sebagai seorang ulama. Itulah yang dibutuhkan. Kenapa entrepreneurship harus, apapun profesinya, dia butuh mempelajari ini. Karena dia mampu menciptakan sesuatu. Nah, saya lanjutkan lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sambil saya lanjut. Kalau ada yang tanya silakan. Ini contoh sederhananya. Ini sepatu. Cuma karena sepatunya nggak kepake, dia jadikan tempat tanaman, pot bunga. Ini adalah dari kaleng bekas, tapi karena dia beri warna yang bagus menjadi menarik. Ini kursi yang tidak terpakai. Diangkatnya sofanya, busanya, kemudian dia berikan tanaman di sana. Jadi kursi taman yang bagus sekali. Di sini ban bekas, di sini yang ini bisa dia dilihat, dan ini sepeda yang nggak bisa lagi. Ini penciptaan nilai tambah atau penciptaan nilai. Kira-kira ini dari apa? Bola apa? Bola bowling, dan sebagian adalah bola bowling dan sebagian lagi itu bola yang anak-anak yang dari plastik. Bagus nggak? Harganya naik ya? Jadi jangan berpikir yang rumit-rumit. Ternyata penciptaan nilai itu sederhana. Dari yang ada di sekeliling kita bisa menciptakan sebuah nilai. Ini apa? Pagar. Pagarnya menjadi lebih menarik. Sederhana. Tetapi langsung menjadi bagus dan menarik bagi orang untuk melihatnya. Padahal dia cuma gambarin aja pagarnya. Bagi yang suka bercocok tanam, ini cuma dari sisa-sisa kayu, tapi menjadi sebuah taman yang bagus sekali. Ketika penciptaan nilai ini dilakukan, apa yang terjadi? Ada nilai ekonomi, ada nilai sosialnya juga. Bahkan ada nilai, ini contohnya tergantung dari bidang keilmuan apa kita melihatnya. Ini kalau adik-adik, kebetulan kita ada project ini untuk, saya ngajar lintas program studi. Karena seluruh program studi itu wajib mempelajari entrepreneurship. Ini adik-adik dari agri bisnis membuat seperti ini. Bahkan yang sekarang ada vertical garden, kemudian ada aeroponik, ada hidroponik. Itu bagaimana membuatnya berbeda. Penciptaan nilai itulah yang membutuhkan entrepreneurial mindset. Ini yang paling sederhana aja. Bahkan batu pun bisa dibikin menarik ya. Setiap tahun itu kami punya proyek bagaimana lahan yang ditinggalkan, yang tidak ada nilai, menjadi punya nilai. Jadi mereka kena tugas itu selama 4-6 minggu untuk membuat lahan yang tidak terbengkalai menjadi punya nilai. Terserah mau diapakan. Ini dari apa kira-kira? Dari ban ya. Ini botol.
Ini botol loh, ini dipotong. Sederhana, tapi kelihatannya benar-benar kayak ada naga. Dan ini semua adalah sesuatu yang sudah dibuang, sudah nggak ada gunanya lagi. Jadi kenapa saya lihatkan ini kepada adik-adik? Dibutuhkan cara melihat seorang entrepreneur untuk bisa membuat sesuatu itu punya nilai. Jadi ada penciptaan nilai. Ingat, entrepreneurship mengenai penciptaan nilai. Penciptaan nilai itulah yang digali dari sudut pandang keilmuannya kita. Ini saya coba cari contoh. Ini kursinya kebetulan sudah patah, bangkunya. Tapi ternyata dia pakukan langsung ke sini. Dan bagus untuk orang rileks jadinya, jadi nggak perlu diperbaiki lagi. Ada lagi, ini saya coba cari beberapa contoh lain. Ada juga yang seperti ini. Orang main catur, kalau ini banyak, kalau adik-adik suka melihat, kalau ini dibudayakan sebenarnya awalnya di daratan China, di mana di sana orang bermain catur itu menggunakan batu awalnya. Jadi ternyata banyak sekali yang sudah ada. Kenapa saya memperlihatkan itu kepada adik-adik? Karena zaman berubah, cara berpikirnya nggak bisa sama. Silakan mungkin tanya sama ustadz, ustazahnya zaman dulu mungkin ketika ketika tahun 2005 kayak masih ini ya, masih SD, TK, 3 tahun baru, masih preschool ya, masih TK. Itu kalau pergi konser, silakan tanya sama ustadz-ustazahnya, itu berbondong-bondong kayak gini ya. Kalau sekarang orang pergi konser itu semuanya sudah pegang gadget, memfoto apa yang ada di sekelilingnya. Jadi yang tahun 2005 itu dengan tahun sekarang itu sudah berubah, terjadi perubahan. Berarti cara berpikir kita tidak boleh cara berpikir yang sama karena zaman berubah. Saya mau lihat kan, ini zaman dulu adalah, ada yang tahu ini? Oke. Balik. Ini gambar polisi tidur yang mungkin yang biasa ada dilihat. Kemudian baru lanjut Pak. Ini kondisi polisi tidur sekarang di China. Ada yang tahu kenapa polisi tidurnya kayak gini? Biar fokus jalan. Biar fokus jalan. Biar ya kenapa? Karena generasi sekarang itu kan generasi tunduk ya. Ada yang tahu generasi tunduk itu maksudnya? Ya, kemana-mana itu ya. Sehingga kemudian pemerintah China mencegah main smartphone sambil jalan. Sehingga kalau jalan otomatis dia fokus ke jalannya. Udah enggak. Ini sebuah cara berpikir yang menyesuaikan dengan keadaan zaman. Solusi sederhana yang inilah membutuhkan, ini pemerintah loh. Nah, ini cara berpikir entrepreneur.
yaitu menyelesaikan persoalan dengan membuat nilai baru. Lanjut lagi, Pak. Videonya. Permasalahan zaman sekarang, kalau menggunakan cara berpikir entrepreneur, sudah tidak bisa dengan cara berpikir dulu lagi. Persoalan sekarang sudah mengenai apa? Kira-kira. Kalau dulu kita nggak punya teknologi, sekarang teknologinya banyak, tapi yang berubah manusianya. Sehingga adik-adik ketika menyelesaikan sebuah persoalan harus paham tentang manusianya. Karena kayak gini, contohnya. Dulu orang bercengkrama jalan segala macam. Semuanya sekarang kayak begini. Kalau ada dilihat di kota-kota besar, itu sambil nunggu bis, Transjakarta atau segala macam, semuanya asik begini. Gak ada yang negor kiri kanan. Bahkan di sini pun udah kayak gitu. Pergi makan bareng-bareng satu keluarga, main handphone semua. Ini bahkan sindirannya seekor peliharaannya pun juga sudah megang handphone. Karena itulah yang terjadi zaman sekarang. Nah, sehingga apa yang dilakukan? Ini ada satu warung namanya Warung SS di dekat Tangerang ya Pak ya. Dia membuat warung yang tanpa internet, agar orang semua bercengkrama. Ide sederhana, idenya sangat sederhana sekali. Nah, entrepreneurship adalah tentang itu. Dia bisa mengidentifikasi ada persoalan, dan kemudian dia mencari cara mencari solusi untuk persoalan itu. Itu yang entrepreneurship. Jadi apa? Entrepreneurship tidak sebuah profesi, tapi cara berpikir. Saya lanjutkan lagi. Ada yang tahu bahwa mengenai ini? Ya, semua harus pakai ini ya, pakai e-tol. Sehingga apa yang muncul? Orang Indonesia itu kreatif loh buktinya. Karena kalau ada ini namanya, nah, ya ini ada namanya e-tol. Ini muncul karena e-tol tadi. Karena kadang kan orang parkir mobil itu jaraknya terlalu jauh, sehingga dia butuh untuk menjangkaunya. Ini kalau adik-adik tahu ini apa? Ini cuma alat untuk mukul lalat ya, laler. Kemudian dia ganti kepalanya. Dia diganti ini dengan card yang dipakai untuk ID. Ya. Ini harganya murah, 8.000 sampai 10.000 doang. Mau yang kayak tongsis, nah yang kayak beginian nih. Jadi bisa dipanjang pendekkan. Nah, harganya lebih mahal lagi. Ini ada dia mencari permasalahan, kemudian dia selesaikan masalah itu. Itu yang cara berpikir entrepreneur. Dia menciptakan nilai baru. Ini yang menarik sekali sebuah videonya. South Korea, a country devoid of oil. Seoul, a city where 1/4 of Koreans live, with one of the world's highest gasoline consumption. The situation is getting worse. Car usage is increasing. Petroleum costs are rising. Parking spaces are scarce. People are stressed out.
Every day, a Seoul driver wanders 500 meters to find a parking space. In a month, this equals 15 kilometers or 1 liter of gas. S-Oil, one of the 4 oil companies in Korea, took action. It is on a mission to save oil. Right here, right now. Thus begins the HERE campaign. It has set up a HERE balloon for each parking space. As a car parks in it, the balloon falls. When the car exits, the balloon rises. Cars can spot these balloons from afar. They can spot open parking spaces without wandering. Finding quick parking means saving oil. One easily spotted parking spot is worth 1 liter of oil saved. 교육하실 때 엄마들은 저것만큼 경제적인 게 없다고 딱 이정표가 있으니까 참 뭐 좋은 아이디어 같아요. 세상에서 풍선 달니까 신기했어요. 풍선 없었으면 못 들어보는 거죠. 진짜. HERE balloons have saved drivers' gas expenses through a new and interesting method. S-Oil, the oil seller, gained the impression of an oil-saving company. Save oil, save time, save money. HERE, taking action for a better world. Save oil, save earth. Jadi entrepreneurial mindset kita berbicara inovasi. Inovasi kita berbicara berpikir kreatif. Berpikir kreatif berarti penciptaan nilai. Untuk itu butuh yang namanya motivasi. Jadi balik lagi, adik-adik pengen jadi apa? Adik-adik hanya pengen menjadi seorang saintis, ya, yang bagaimana? Saya pengen menciptakan sesuatu, saya pengen punya paten. Untuk pengen bisa menciptakan paten, menciptakan sesuatu, butuh apa? Butuh inovasi. Untuk bisa punya inovasi butuh apa? Cara berpikir entrepreneur. Sama, pengen jadi entrepreneur. Entrepreneur yang seperti apa? Kalau seperti orang yang kebanyakan, itu bukan entrepreneur, itu pedagang. Apa beda pedagang sama entrepreneur? Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Apa bedanya? Hanya menjual saja. Contoh gampangnya gini. Di sini yang banyak kalau dibikin dari malam apa? Tempe, keripik ya. Apel, cilok. Nah, sekarang kalau adik-adik datang ke toko, sama nggak bentuknya? Beda rasa. Gimana? Beda rasa. Tapi bagaimana saya tahu rasanya beda kalau saya nggak nyoba? Saya orang baru nih datang. Apa yang membuat saya tertarik duluan? Iklan. Kemasan. Iklan, kalau saya lihat iklan. Apalagi? Karena semuanya orang bikin yang sama. Apa yang membuat saya melihat itu duluan? Hah? Bagaimana saya tahu yang mana yang paling laris? Otomatis saya akan mengikuti arus orang kumpul di mana yang rame. Saya langsung mikir di sana adalah yang bagus. Karena kalau semua orang, misalnya ada 5 orang menjual hal yang sama, bentuknya yang sama, saya orang baru masuk ke sini, bagaimana saya tahu bahwa sesuatu itu berbeda? Cara menjualnya, bagaimana cara menjualnya? Kalau kita sebelah-sebelahan, satu menjual dengan caranya, misalnya ada apa namanya, pasti akan ditiru oleh yang lainnya. Apa yang membuatnya berbeda? Rasa berarti saya harus nyoba dulu dong. Apa?
Berarti saya tanya ke lima-limanya. Inovasi. Apa inovasinya? Contohnya? Apa kira-kira? Kenapa saya tanyakan seperti itu? Bisa jadi bentuk kemasannya yang berbeda. Contoh, ada yang tahu minuman Cleo ya? Warnanya apa? Warna rata-rata botol minuman apa? Biru. Sehingga kalau saya masuk ke toko, ada warna yang berbeda, langsung menarik perhatian. Jadi caranya adalah selalu berbeda dari yang itu cara berpikir entrepreneurial. Untuk itu ada definisi. Masalahnya sekarang adik-adik mau belajar entrepreneurship. Kenapa? Itu yang harus tahu dulu. Saya menjadi saintis, kenapa? Saya menjadi ulama, kenapa? Saya pengen jadi entrepreneur, apa alasannya? Saya pengen jadi profesional, alasannya apa? Itu harus diketahui dulu motivasi dari dirinya atau diminta oleh orang tua. Saya akan langsung saja ke sini karena apapun motivasi dari adik-adik membutuhkan yang namanya kreativitas. Ada yang pernah tahu ini? Itu mentega, tapi ininya, butternya, menteganya itu seperti stick lamp. Tahu kira-kira kenapa seperti itu? Iya, bisa dibawa kemana-mana, nggak butuh alat banyak, lebih praktis ya, mempermudah intinya. Makanya di sini ada itu. Ini adalah sebuah inovasi sederhana. Dan adik-adik, kalau tadi saya lihatkan gambar teknologi yang sekarang seperti apa, ingat segala sesuatu itu tetap dipengaruhi. Semakin berkembang sebuah teknologi, semakin teknologi itu mempengaruhi manusia, membuat perubahan pada manusia. Sehingga persoalan hari ini tidak bisa diselesaikan dengan cara kemarin. Akibatnya adik-adik harus terus berpikir kreatif tiap hari karena persoalannya berubah terus. Ini contoh evolusinya. Dulu komputer pertama itu tahun 70-an. Ini udah kecil, ini tahun 80-an baru adanya. Tahun 70-an itu sebesar rumah. Iya betul, komputer pertama itu sebesar rumah. Nah kemudian tahun 80-an muncul yang namanya PC. Orangnya kurus-kurus, kenapa? Karena dia harus duduk tegak, kalau nggak kelihatan monitornya. Kemudian monitornya makin bagus, orangnya mulai makin rileks ya. Jadi kalau dia dilihat sekarang udah kayak gini, orangnya makin sekarang persoalannya pindah ya, bukan sama komputernya lagi, bukan sama teknologinya lagi, tapi sama sama manusianya. Nah, sehingga kalau adik-adik membuat sebuah inovasi zaman sekarang, berarti inovasinya yang terbaik untuk sekarang bagi siapa? Bagi manusianya, bukan teknologi lagi. Karena teknologi itu sudah sangat maju. Tapi kemajuan teknologi membawa akibat juga pada manusianya. Ini contoh yang ada di sini, udah ada Gojek kan ya? Apa yang terjadi akibat adanya Gojek? Kalau malas, apa akibat berikutnya? Ya kurang ya, segala macam. Uang habis karena semuanya bisa dipanggil. Sehingga persoalan sekarang, kalau adik-adik mau menyelesaikan persoalan saat ini, fokusnya kepada manusia. Mungkin saat ini masih sesuai, tapi kita nggak tahu 5 tahun lagi. Untuk bisa memahami perubahan ini, ya, butuh berpikir. Kalau saya kasih gambar ini, menurut adik-adik, gambar ini mengatakan apa? Otak berjalan atau otak di lutut? Otaknya di dengkul atau otaknya jalan nih?
Dua-duanya. Otaknya didengkul jalan gitu ya. Kenapa saya lihatkan gambar ini? Karena situasi yang berubah, adik-adik kalau harus menyesuaikan diri dengan perubahan dan membuat penyelesaian persoalan sesuai dengan perubahan zaman. Dan sehingga otak bisa kebakar atau enggak? Bisa? Kalau belajar matematika? Otaknya kebakar. Karena ada yang suka ngerasa panas nggak otaknya? Siapa? Kimia. Panas otaknya. Kira-kira kayak gini. Misalnya pergi ada yang punya kendaraan di rumah, lihat baik itu kendaraan. Misalnya kalian pergi libur, seminggu nggak dinyalain kendaraannya. Ketika dinyalain pertama, susah. Sama otak kita juga kayak gitu. Jadi sering-sering dipakai. Kalau nggak suka nggak dipakai, akhirnya panas dia. Untuk itu pilihannya cuma dua, jadi orang sukses harus belajar hal-hal yang baru, atau jadi orang gagal yang beranggapan semuanya tahu. Nah, kenapa? Karena tazkiyah ini adalah holistik, segala sesuatunya berhubungan, sama ilmu itu juga semuanya berhubungan. Dan entrepreneurial itu mengajak setiap orang berpikir holistik, karena dia harus melihat dari berbagai sudut keilmuan. Dan kelebihan dari entrepreneurial mindset satu, dia membuat setiap orang terus belajar. Makanya hari ini kenapa temanya mindsetting? Karena kita mau membangun mindsetnya, disetting dari sekarang menjadi orang-orang yang suka belajar. 2, 1, tangan di atas.
mengeluarkan ide. Kalau diingat tadi bahwa hanya saya bercerita tentang sesuatu itu silakan terjemahkan sendiri. Itu mendorong adik-adik untuk menciptakan ide yang sudah dipandu di awal dari gambar-gambar yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mendorong adik-adik ingat, ide tidak bisa tinggal saja di kepala. Harus dibuat visualisasinya. Makanya tadi yang saya tanyakan, siapa yang membuat gambar rancangan? Kalau tidak dibuatkan gambar rancangannya, apa yang ada di kepala tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Makanya di dalam membuat sebuah inovasi, itu perlu apa yang ada di kepala harus dituangkan di dalam kertas sehingga bisa dilihat. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan langkah yang adik-adik lakukan tadi namanya prototipe, yaitu atau prototyping, membuat prototype, rancangannya, miniaturnya. Itu yang adik-adik lakukan. Dalam kenyataannya, ketika nanti adik-adik ikut dalam ini, sudah masuk ke dunia nyata, atau adik-adik ikut kompetisi inovasi itu banyak banget di dunia saat ini. Salah satu yang terbesar akan dimulai tanggal 28 November bulan ini. Itu yang kompetisi inovasi terbesar di dunia. Tetapi untuk 15 tahun ke atas. Dan itu kalau lolos sampai ke final, pitchingnya atau istilahnya di inovasi itu namanya pitching, presentasi. Itu langsung di hadapan tahun lalu di depan Barack Obama. Tahun ini kita tidak tahu karena setiap tahun minimal akan langsung pitchingnya di hadapan presiden atau wakil presiden di Amerika, karena itu adalah lomba kompetisi terbesar di dunia. Sayangnya orang Indonesia itu sedikit sekali yang ikut karena tidak masuk kriteria. Makanya model permainan yang seperti ini kami kembangkan. Tujuannya mendorong agar kalian mampu menjadikan ide yang ada di kepala dalam bentuk prototipe. Namun itu ada batasannya. Karena diskusi saja tidak cukup kalau tidak ada bentuknya. Makanya kami batasi dengan waktu. Ada batasan waktu, ada keterbatasan bahan, dan ada satu lagi yang aturan juga. Hal ini yang akan adik-adik temukan dalam apapun itu, basicnya, latar belakangnya, keilmuannya. Ini adalah hal yang akan ketemu di dalam mindsetnya seorang entrepreneur. Ada ide, dia harus membuat rancangan dan dia harus mewujudkan. Karena entrepreneurial mindset itu mendorong kita untuk menjadi yang namanya doer. Doer itu ada yang tahu doer? Orang yang melakukan ya, bukan hanya bermimpi ya. Mimpi aja nggak cukup. Saya mimpi mau bangun Indonesia lebih baik, saya ingin itu mimpi. Caranya bagaimana? Entrepreneurial mindset butuh orang-orang yang menjadi pelakunya, yang melakukan mimpi itu. Itulah kenapa entrepreneurial mindset itu penting. Jadi bukan hanya bermimpi saja. Ini adalah salah satu mainan sederhana yang tujuannya membangun yang namanya entrepreneurial mindset. Prototipe adalah contoh sederhana dari hasil ide kita yang di dalam keterbatasan. Imitasi selalu ini. Nah, tadi udah ya, udah ditentukan siapa pemenangnya. Oke. Ini ada pemenang dari para ustadz. Silakan, kenapa menang? Alasannya kenapa? Silakan. Cek. Saya dikejain. Oke, tadi karena berdasarkan kriteria penilaian, yang pertama yang paling rapi bangunannya, hasilnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua
fungsionalitasnya, fungsinya. Nah, nanti kalau bagus tapi tidak ada fungsinya kan muskro. Kemudian yang ketiga, yang tidak ada sisanya. Karena tadi peraturannya semua barangnya harus habis. Nah, sehingga yang paling banyak sisanya hadir. Nah, tadi yang nilai Ustadz Awaludin, Ustadz Adli saya menyampaikan. Dari sekian banyak, ini luar biasa, bagus. Congratulations. Dan agak sulit sih tadi. Menentukan mana yang terbaik itu sangat susah. Sehingga dengan bismillah kita tentukan yang terbaik dari berapa produk ini? 23 produk. Dari 23 produk ini baik semua. Tapi yang terbaik adalah bukan dong, santai. Ini punya siapa ini? Belum, saya cuma tanya aja. Bagus. Belum. Banyak sekali sisanya ini. Bismillah, yang menang adalah nomor 2 dari sana. Ambil itu. Oh, diambil. Itu ada banyak. Nah, itu hasil penilaian dari 3 orang. Kelompoknya siapa itu? Nah, silakan maju ke depan. Sudah ada pemenangnya ya, dia. Oke, silakan Pak Heru sama jadi dari sini saya harapkan adik-adik bisa melihat bahwa apapun profesi kita, siapapun kita, entrepreneurial mindset itu adalah penting. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan atas perubahan yang ada. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan juga untuk Bu Desi dan Pak Heru. Yang meriah dong, yang meriah. Yang meriah lagi, ayo. Cukup. Ustadz di sini masih punya 3 hadiah lagi. Kira-kira 3 hadiah ini buat 3 penanya untuk sesi pertama. Semangat sesi pertama. Adik-adik boleh nanya apapun tentang yang tadi sudah diajarkan atau mungkin yang di luar. Kita masih punya 3 hadiah. Silakan yang mau bertanya. Silakan. 3 orang. Angkat tangan, ayo. Aja 1. Lanjut lagi yang putri. Ayo. Yang putri ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ramadan. Nyamuk. Apa poin-poin yang harus dilakukan untuk menjadi interpreter yang memiliki satu? Ulangi. Apa poin-poin yang harus dilakukan untuk menjadi interpreter yang memiliki sifat profesional? Dijawab langsung atau?
Mau dijawab langsung atau saya dulu? Jawab aja kali langsung. Boleh. Terima kasih Fajar atas pertanyaannya. Untuk menjadi entrepreneur yang profesional itu yang pasti ada hal. Kalau istilahnya yang pertama itu kita harus punya namanya komitmen. Komitmen. Yang kemudian yang kedua integritas. Integritas itu dalam istilah agamanya spiritualitas. Jadi integritas dalam bahasa lainnya. Kemudian komitmen, integritas, dan satu lagi harus memiliki yang namanya passion. Itu adalah 3 hal yang paling penting sekali karena 3 hal itu yang menentukan siapa kita menjadi seorang entrepreneur. Saya memulai karir saya jadi entrepreneur lebih lama daripada jam terbang saya menjadi pengajar. Saya jadi pengajar itu baru tahun 2013. Tapi saya sudah jadi entrepreneur di tahun 3 kuliah. Jadi saya sudah memulai bisnis pertama saya di tahun saya 3 kuliah. Dan tahun 3 kuliah itu saya sudah mempunyai training center sendiri. Padahal saya nggak bisa training orang. Tetapi entrepreneur tidak harus memiliki itu, yang penting dia tahu mengkoneksikan sumber dayanya. Nah, itulah yang dibutuhkan. Sehingga ketika saya tamat kuliah, saya memiliki bisnis saya yang besar pertama. Saya mulai membuka PT itu, yaitu yang bergerak di bidang agrikultur. Jadi ketika orang tamat kuliah, karena saya teknik sipil, rata-rata orang sudah mencari pekerjaan di konsultan kontraktor, saya membuka bisnis sendiri, bidang agrikultur. Nah, ketika saya membuka bisnis saya yang pertama, bidang agrikultur, saya menerapkannya adalah konsep social entrepreneurship, di mana di dalam semuanya itu ada orangnya harus senang berinteraksi dengan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu punya manfaat. Jadi inti utama jadi entrepreneur itu ketika kita membuat nilai sesuatu yang seperti yang kalian bikin tadi, nilai itu harus punya dampak. Dampaknya, apakah dampaknya membuat orang juga yang terlibat bekerja dengan kita senang dengan bekerja dengan kita, atau kita juga membuat orang yang dulunya tidak punya akses, misalnya anak-anaknya, keluarganya kepada pendidikan, karena dia bekerja dengan kita, anaknya bisa dapat pendidikan tinggi. Gak punya akses kepada kesehatan, dengan bekerja dengan kita, kemudian dia bisa mendapat kesehatan yang layak. Gak punya rumah sebelumnya, ngontrak, kemudian dengan bekerja dengan kita, dia bisa membeli rumah, mencicil rumah. Nah, hal-hal itu yang harus diperhatikan. Ingat, jadi entrepreneur harus punya dampak. Karena bukan hanya buat diri sendiri jadi entrepreneur yang tidak berdampak itu adalah trader. Jadi itu perbedaan antara entrepreneur yang tadi yang katanya profesional dan mungkin yang entrepreneur yang lainnya adalah dia harus memiliki dampak. Itu aja. Terima kasih. Super sekali. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Jadi poin pentingnya itu tadi. Yang pertama itu harus komitmen tadi kata Bu Desi. Yang kedua itu menjadi siapapun entrepreneur atau menjadi CEO, menjadi profesional itu harus memiliki dampak atau orang yang bermanfaat buat semua orang lain. Silakan Pak, yang kedua. Nama dari nama. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizky Wisudawan Januar. Saya ingin bertanya, di entrepreneur tadi kan katanya yang paling penting itu pola pikir. Nah, saya mau tanya bagaimana untuk membentuk pola pikir yang baik di entrepreneur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky. Wisudawan. Baik, untuk membentuk pola pikir yang baik, bertemanlah dengan orang yang baik, membacalah buku yang baik, dan belajarlah dari orang-orang yang baik. Berarti peliharalah lingkungan kita itu adalah lingkungan yang memang baik. Itu yang paling utama. Nah, ketika kita mau membantu yang tidak baik, berarti kita harus pelihara dulu kekuatan kita di lingkungan yang baik. Agar ketika kita membantu yang kebetulan kami punya proyek bulan depan itu membantu adik-adik di para pemulung.
Jadi bulan depan kami ada proyek untuk membantu adik-adik pemulung membangun jiwa entrepreneurship-nya sehingga mereka tidak hidup menjadi pemulung terus karena rentan bagi ideologi yang tidak bagus. Salah satunya ya saya sebut saja mungkin bisa ideologi komunis, bisa ideologi sosialis, atau bahkan seperti ISIS itu. Sehingga kita bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Sekretariat Negara untuk mencari kantong-kantong kemiskinan di Indonesia dan merubah pola pikir mereka. Karena orang yang miskin rentan untuk mudah diprovokasi dan dimanfaatkan. Kalau adik-adik pengen membangun pola pikir, bangunlah pola pikir kita dulu dengan lingkungan yang baik dulu. Setelah kita kuat dengan lingkungan kita, jejaring kita silakan membantu kepada yang lain. Karena jangan sampai kita membantu yang pola pikirnya tidak baik, pola pikir kita masih berubah-ubah, kitalah yang terbawa oleh yang tidak baik. Jadi bergaulah dengan lingkungan yang baik, bacalah bacaan yang baik, belajarlah dari orang-orang yang terbaik. Kemudian yang satu lagi, selalu apapun yang sudah dipelajari diimplementasikan. Jangan hanya tinggal saja di kepala. Karena ketika kita melakukannya, disitulah pola pikir kita akan bertambah baik lagi. Demikian. Super. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu Bu Desi. Tadi apa poin penting dari Bu Desi? Yang pertama untuk menjadi punya mindset yang baik. Yang pertama tadi apa? Membaca buku yang baik. Membaca buku yang baik. Yang kedua? Apa? Ramadan yang baik. Yang ketiga terakhir. Ya. Tapi yang paling penting ide yang sudah ada implementasikan. Ya, pertanyaan yang ketiga tadi ada siapa? Sisa. Siapa? Siapa? Susah. Sasa, maaf, Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasa. Saya mau nanya, kreativitas itu adalah hal yang perlu diasah atau emang udah ada dalam diri seseorang? Jika emang itu adalah suatu hal yang perlu diasah, bagaimana cara mengasahnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sasa atas pertanyaannya. Biasanya manusia itu di dunia cuma ada 3. Satu, manusia yang memang sudah memanfaatkan kreativitasnya dalam mencari penghidupan. Kemudian ada juga orang yang tidak tahu kalau dia itu kreatif. Dan yang ketiga adalah orang yang kreatif kalau dia kepepet. Kira-kira kalian masuk yang mana? Dan yang nomor 2 dan nomor 3 adalah yang paling banyak di dunia. Sementara sebenarnya setiap orang yang terlahir normal mempunyai namanya kreatif potensial. Jadi potensial untuk menjadi kreatif. Jadi kreativitas bukan talent ya, bukan talenta, bukan bawaan sejak lahir, sesuatu yang bisa dibangun. Cuma sejalannya waktu kita lupa bahwa kita itu terlahir jadi kreatif. Dan kreativitas menjadi dasarnya entrepreneurial mindset. Karena dengan adanya kreativitas, dia akan bisa membuat inovasi. Bagaimana cara melatihnya? Yang tadi, ketika melihat sesuatu benda, payung ya jangan buat hanya untuk melindungi diri dari panas dan hujan saja. Apa bisa dimanfaatkan hal yang lain? Atau kita melihat benda-benda yang ada di sekeliling kita, untuk apa saja kita bisa gunakan. Model gambar yang tadi, kalau gambarnya dilihatkan seperti gunung, kemudian dibalik model gambarnya, bisa menghadirkan imajinasi seperti apa. Banyak sekali cara untuk menjadi kreatif. Yang pasti kreativitas tidak bisa dibangun kalau tidak punya wawasan. Jadi wawasan itu penting karena banyak hal yang sudah terjadi di berbagai daerah dan di luar negeri juga. Artinya rajin-rajinlah menambah wawasan, yang salah satunya membaca. Membaca itu penting sekali. Demikian. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Karena waktunya tidak terbatas, mungkin nanti di luar dari seminar ini boleh tanya. Mungkin
sesi workshop dan seminar ini kita tutup sampai sini ya Bu Desi, Pak Heru. Kita tutup workshop dan seminar kali ini. Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz serahkan kepada Ustaz Fadli. Ya itu ya, dan itu tadi sudah disampaikan dengan sangat luar biasa. Materi yang sudah diberikan oleh Bu Desi beserta workshopnya, tinggal apa-apa yang sudah kita dapatkan kali ini kita eksekusi dalam kehidupan nyata kita, khususnya selama kita berada di pondok maupun nanti setelah kalian keluar dari pondok. Seperti itu. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bu Desi, aplaus yang mulia. Terima kasih atas penyampaiannya. Dan kemudian di sesi terakhir ini, mari sama-sama kita tutup ya agenda kita kali ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Imam Awaluddin PhD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengosongkan pikiran kita, arahkan hati, pikiran dan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, santri Tazkiyah kelas 10 dari berbagai jurusan. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk sekolah kita Tazkiyah. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk guru kita. Mudah-mudahan juga menjadi satu amal soleh untuk Ibu Desi dan Pak Heru yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua pada hari ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi ma'hadina. Allahumma barik lana fi dhuyufina. Allahumma barik lana fi asatidatina. Allahumma barik lana fi talamidatina. Allahumma barik lana fi jarina. Allahumma barik lana fi manzilina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita sempurnakan dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum